Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini ada materi yang, menarik banget nih. Anda mengirimkan soal metode manifestasi keberlimpahan. Iya, betul. Uniknya, ini menggabungkan kearifan Jawa kuno, terus ada sains modernnya juga, plus integrasi jiwa raga batin. Lengkap ya? Iya. Cukup komprehensif pendekatannya. Oke, jadi misi kita sekarang, seperti biasa, menyaring intisari dari sini. Gimana sih ajaran leluhur ini bisa relevan, bisa Anda pakai sekarang buat mencapai tujuan? Siap kita bongkar. Siap. Jadi, konsep kuncinya itu sebenarnya wujud sak caket. Pernah dengar? Manifestasi instan ala Jawa? Wujud sak caket. Oke. Manifestasi instan. Kedengarannya agak magis ya. Nah, itu dia. Sumber yang Anda kirim menekankan, ini bukan sihir, gitu. Tapi lebih ke hasil penyelarasan mutlak. Harus sinkron semua. Sinkron gimana tuh maksudnya? Ya, antara pikiran, terus perasaan kita, apa yang kita ucapkan, sama tindakan nyata. 4 hal itu harus jadi satu garis lurus. Kuncinya ada di olah batin, atau kultivasi diri. Olah batin. Menarik sekali nih, penyelarasan total. Terus, sumbernya juga nyebut soal tapa brata ya? Semacam puasa gitu? Betul, betul. Ada contohnya mutih. Itu cuma makan nasi putih sama air putih. Ada juga ngebleng, lebih ekstrim lagi. Tanpa makan, minum, tidur, bahkan tanpa cahaya. Wah, berat itu kedengarannya. Tapi tujuannya kan bukan cuma nahan lapar aja ya. Ada rahasia apa di baliknya menurut sumber ini? Tepat sekali. Bukan sekedar nahan lapar. Tujuannya tuh lebih dalam gitu. Untuk mengendalikan nafsu, dorongan-dorongan dasar kita, utamanya nafsu lawamah yang berpusat di perut, sama amarah, emosi. Jadi biar lebih tenang gitu ya? Nah, kondisi ini dipercaya bisa mengaktifkan mata batin, jadi lebih peka menangkap sasmita. Sasmita? Apa itu? Semacam isyarat halus dari semesta gitu. Petunjuk lah. Dan uniknya lagi, ini dikaitkan sama sains modern juga loh di materinya. Oh iya? Gimana kaitannya? Ternyata puasa itu secara ilmiah bisa memicu otofagi, itu proses pembersihan sel-sel rusak di tubuh. Terus juga meningkatkan BDNF. BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor. Semacam pupuk buat otak, bagus buat fungsi kognitif. Kondisi puasa juga sering bikin gelombang otak kita masuk ke mode theta. Theta. Itu yang kayak pas lagi relax atau meditasi gitu ya? Persis. Kondisi relaksasi dalam, di mana kita lebih gampang akses alam bawah sadar. Jadi secara neurospiritual, puasa ini kayak menciptakan kondisi optimal buat fokus dan menerima intuisi tadi. Oke, masuk akal. Jadi, puasa itu semacam reset sistem biar lebih peka ya. Lalu soal kekuatan pikiran, ada cipta rasa karsa. Ini beda nggak sih sama visualisasi biasa yang sering kita dengar? Mirip, tapi ada penekanan yang beda. Cipta itu kan pikiran, imajinasi. Rasa itu perasaan yang mendalam, benar-benar dirasain. Karsa itu kehendak, niat yang kuat, tekad. Jadi harus tiga-tiganya nyatu. Nah, itu intinya. Ajaran Jawa ini menekankan pas visualisasi tujuan, bukan cuma ngebayangin gambarnya, tapi merasakan seolah-olah udah tercapai, dengan niat yang bulat, dengan tekad kuat. Ini memang mirip konsep niat emosi tindakan di manifestasi modern kan, tapi ini lebih dalam soal kesatuan batinnya. Paham. Selain fokus, disiplin, puasa, pikiran, ada juga konsep penyerahan diri ya, kayak manunggaling kawolo gusti atau prinsip leren ing pandum. Itu kan artinya setelah usaha maksimal terus pasrah. Betul. Nah, ini kadang agak membingungkan. Usaha keras tapi kok disuruh pasrah. Gimana sumber Anda menjelaskan ini? Hubungannya apa? Iya. Ini memang sering jadi pertanyaan. Leren ing pandum itu bukan berarti pasif atau nyerah gitu aja ya. Anda tetap harus usaha maksimal dulu. Kerjakan bagian Anda sebaik mungkin. Oke, usaha dulu terus. Nah, setelah itu, baru Anda lepasin kemelekatan sama hasilnya. Lepasin ego, jangan ngotot, harus begini, harus begitu. Sumber Anda tuh coba mengaitkannya secara konseptual ya, sama ide fisika kuantum. Fisika kuantum, wah makin menarik nih. Iya, kayak efek pengamat, bahwa kesadaran kita, fokus kita, itu bisa loh ikut mempengaruhi realitas. Nah, melepaskan ego itu seolah-olah kayak membersihkan jalur, biar energi semesta bisa bekerja lebih lancar mewujudkan niat kita tadi.
Jadi pasrah itu bukan pasif tapi aktif membersihkan jalan ya? Bisa dibilang gitu. Praktek kayak mantra atau patigeni, fokus dalam gelap, atau bahkan metode modern kayak afirmasi 369 yang nulis target berulang kali itu. Yang 3 kali pagi, 6 kali siang, 9 kali malam itu ya? Iya, itu. Itu semua dilihat sebagai cara melatih fokus kesadaran ini. Termasuk juga metode pelepasan emosi negatif kayak Sedona Method itu dibilang sejalan sama tradisi kungkum. Kungkum. Merendam diri itu. Betul. Tujuannya mirip, melepas energi negatif atau sukerta. Jadi ujung-ujungnya semua mengarah ke pentingnya integrasi tadi, jiwa raga batin. Oke. Konsepnya makin jelas sekarang. Nah, pertanyaannya, gimana cara prakteknya? Sumber ini kan menawarkan metode spesifik, manifestasi catur tunggal. Bisa dijelaskan secara ringkas gimana itu? Boleh. Intinya, ini kayak ritual harian yang terintegrasi. Menyatukan 4 elemen tadi, pikiran, rasa, ucapan, tindakan. Mulainya dengan persiapan dulu. Persiapan apa nih? 12 jam misalnya. Tujuannya buat membersihkan diri, gitu. Oke, puasa adaptif. Lalu inti ritualnya. Nah, ini dibagi biasanya. Pagi, tulis tujuan Anda mungkin cukup 3 kali. Sambil visualisasi, bayangin ada cahaya emas menyelimuti Anda. Ucapkan juga afirmasi penyatuan diri kayak hati kusat, pikir kusat, tuminda kusat. Artinya hati, pikiran, tindakan saya menyatu. Siang, meditasi sebentar aja, 6 menit cukup. Fokusnya ke rasa syukur. Seolah-olah tujuan Anda itu udah tercapai. Rasain senengnya, leganya. Malam, baca lagi tujuan Anda mungkin 9 kali. Bisa sambil dibisikkan, sambil menatap lilin. Api lilin, Agni itu simbol transformasi. Pagi, siang, malam ya? Terstruktur sekali. Iya, dan ini didukung juga sama latihan pernapasan, pranayama Jawa. Ada polanya, misal tarik napas hitungan 4, tahan 4, buang 6. Ini bagus buat menenangkan sistem saraf, bikin koherensi jantung otak. Pernapasan juga penting ya. Ada lagi? Ada satu lagi yang unik, tanam sesaji digital. Maksudnya sedekah kecil secara rutin, mungkin nominalnya disamain sama angka afirmasi tadi, kayak Rp3.699 per hari atau berapa gitu. Ini simbol Memayu Hayuning Bawana. Apa itu Memayu Hayuning Bawana? Filosofi Jawa tentang menjaga keharmonisan alam semesta. Kasarnya memberi untuk menerima, jadi tindakan nyata juga ada. Wow, lengkap ya. Ritual, afirmasi, visualisasi, pernapasan, sampai sedekah digital. Ini kan kayak melatih ulang otak kita ya. Memanfaatkan neuroplastisitas itu. Tepat sekali. Tujuannya memang membentuk jalur saraf baru yang mendukung tujuan kita. Sumber Anda juga nyebut ada studi kasusnya kan? Ada peningkatan kejelasan tujuan, finansial, ketenangan batin juga. Iya, disebut ada. Tapi, pasti ada tantangannya dong ya. Nggak mungkin mulus terus. Materinya bahas ini juga. Pasti dibahas. Namanya juga usaha ya. Tantangannya ya, godaan era sekarang ini. Pengen hasil instan, gampang goyah, ragu sama diri sendiri, terus gak konsisten. Banyak distraksi juga, handphone terutama. Nah, bener banget itu. Solusinya gimana, kata sumbernya? Solusinya untungnya praktis juga. Ya pakai teknologi buat ngelawan teknologi. Misalnya pakai app blocker pas jam ritual. Terus adaptasi budaya, kalau nggak nemu bahan A ya ganti bahan B yang mirip fungsinya. Contohnya? Dan rayakan kemajuan sekecil apapun, itu penting buat jaga motivasi. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih untuk Anda, manifestasi ala Jawa ini jelas bukan cuma soal berpikir positif doang ya. Jauh lebih dari itu. Ini sebuah disiplin holistik, menyatukan seluruh diri kita, pikiran, rasa, ucapan, tindakan dalam satu keselarasan. Jiwa, raga, batin jadi satu. Sumber Anda itu bagus ngerangkumnya dalam 4 prinsip memetri. Iya, memetri itu artinya menjaga atau memelihara. Prinsipnya ada 4. 1. Keselarasan total tadi. 2. Kesederhanaan. Maksudnya fokus energi, nggak buyar kemana-mana. 3. Kesungguhan. Ya, konsisten dan yakin. 4. Penyerahan. Itu tadi, usaha maksimal lalu lepas kendali. Benar sekali. Intinya adalah menciptakan kondisi internal diri kita yang begitu selaras, begitu harmonis, sehingga realitas eksternal pun ya mau nggak mau ikut selaras juga. Keberlimpahan sejati itu, menurut pandangan ini, ya kondisi batiniah Anda, dimulai dari dalam.
Dalam sekali maknanya ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan refleksi buat Anda di rumah. Coba pikirkan sejenak, di area mana dalam hidup Anda saat ini, Anda bisa menerapkan prinsip leren ing pandum tadi. Berusaha dengan segenap hati, segenap kemampuan, lalu melepaskan hasilnya dengan percaya penuh pada proses yang berjalan. Ini mungkin relevansinya bisa lebih luas daripada sekedar manifestasi materi ya. Bisa jadi soal hubungan, pekerjaan, atau penerimaan diri. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.